Selamat siang Bu Maya dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Valentia Verina Asdiovita NIM 191134008, yang kedua Gabriela Ferdianita Ardianto NIM 191134064, yang ketiga ada Mikaela Masaadi Harifa 191134162, yang keempat Niken Dwi Astari NIM 191134272, dan yang terakhir ada Wiji Astuti NIM 191134286. Jadi di sini kelompok kami akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada biografi Brunner, yang kedua pengertian kognitif dan bahasa, yang ketiga prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran, yang keempat teori perkembangan kognitif dan bahasa menurut Brunner, berikutnya tahapan kognitif menurut Brunner, dan yang terakhir ada implikasi teori Brunner di ruang kelas. Yang pertama kita akan mulai dari biografi Brunner. Jerome S. Brunner lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Brunner memperoleh gelar BA pada tahun 1937 dan memperoleh PhD dari Harvard University tahun 1941. Brunner juga seorang profesor psikologi di Harvard University pada tahun 1952 sampai dengan 1972 dan di Oxford University pada tahun 1972 sampai dengan 1980. Brunner lebih dari 45 tahun menekuni psikologi kognitif sebagai suatu alternatif teori behavioristik dalam psikologi sejak pertengahan abad 20. Pendekatan kognitif Brunner menjadikan reformasi pendidikan di Amerika Serikat dan juga di Inggris. Beliau bertugas sebagai profesor psikologi di Harvard University di Amerika Serikat dan dilantik sebagai pengarah di Pusat Pengajaran Kognitif dari tahun 1961 sampai dengan 1972 dan memainkan peranan penting dalam struktur proyek Madison di Amerika Serikat. Setelah itu, beliau menjadi seorang profesor psikologi di Oxford University di Inggris dan pada akhirnya Jerome S. Brunner wafat pada tanggal 5 Juni 2016 di New York, Amerika Serikat. Sekarang saya akan membahas pengertian kognitif dan bahasa. Pertama adalah kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang lebih mementingkan proses ketimbang hasil. Berdasarkan teori ini menyatakan bahwa proses belajar seorang anak bukan hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan bagaimana juga perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajar anak tersebut. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar, seperti morfem, kata, dan kalimat. Secara sederhana, definisi atau pengertian bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati. Akan tetapi, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep, maupun perasaan. Adapun prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran sebagai berikut. Pertama, proses lebih penting daripada hasil. Kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Ketiga, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran merupakan suatu keharusan. Keempat, dalam proses belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Teori perkembangan kognitif dan bahasa menurut Brunner. Perkembangan kognitif anak menurut Brunner terdapat
3 tahapan di mana anak akan belajar dari konkret ke abstrak melalui 3 tahapan tadi. Yang pertama, Brunner berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan. Yang kedua, Brunner menyatakan bahwa proses belajar anak akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan suatu konsep ataupun melalui contoh kehidupan dalam sehari-hari. Yang ketiga, Brunner menganggap bahwa perkembangan bahasa seorang anak besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Hal tersebut dikarenakan bahasa sebagai alat untuk menggali pengetahuan. Selanjutnya, ada 3 tahapan kognitif menurut Brunner yang dapat dilihat dari representasi model sebagai berikut. Yang pertama adalah enaktif. Tahapan enaktif merupakan tahapan di mana anak berinteraksi dengan objek berupa benda-benda, orang, dan kejadian. Dalam hal ini, anak belajar secara aktif dengan benda konkret dan situasi yang nyata. Dari interaksi tersebut, anak belajar mengetahui nama, merekam ciri benda dan kejadian yang terjadi di sekitarnya. Sehingga anak belajar untuk memahami dunia melalui kontak langsung dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah ikonik. Tahapan ikonik merupakan tahapan di mana seorang anak mengembangkan pengetahuannya dengan menggunakan ikon atau gambar yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan pemahamannya. Yang ketiga adalah simbolik. Tahapan simbolik merupakan tahapan di mana anak merumuskan sistem simbolis yang paling efisien yakni berupa bahasa. Menurut Brunner, untuk mengembangkan kognitif anak memerlukan proses transformasi informasi yang benar secara bertahap. Tahapan tersebut yaitu yang pertama, perolehan informasi. Nah, dalam tahapan perolehan informasi ini merupakan tahapan yang paling awal, di mana informasi diterima dari luar. Informasi secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, pengolahan informasi. Dalam tahapan pengolahan informasi ini, siswa atau anak melakukan penyesuaian informasi-informasi yang telah diterima dan informasi tersebut diklasifikasi secara objektif. Dalam tahapan ini, anak akan mengolah informasi yang telah didapatkan dan mengklasifikasi informasi tersebut. Yang ketiga adalah checking. Checking merupakan tahapan di mana anak menguji kebenaran terhadap informasi yang telah diterimanya. Nah, kemudian menurut Brunner, belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif yang dilakukan oleh anak dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Dengan berusaha sendiri memecahkan masalah, akan menghasilkan pengetahuan yang bermakna bagi anak. Kemudian yang selanjutnya adalah implikasi teori Brunner di ruang kelas. Yang pertama, merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu berpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diketahui oleh siswa, baik secara kelompok maupun secara individu. Jadi, sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya mengatur atau merancang sedetail mungkin agar pembelajaran tersebut dapat diterima dengan baik oleh anak. Yang kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah yang berupa 1. Menggunakan fakta-fakta yang berlawanan. Yang kedua, menggunakan hal yang sudah dikenali oleh siswa, teori dari masalah yang sesungguhnya. Kemudian implikasi yang selanjutnya ialah menilai hasil belajar siswa setelah adanya proses penarikan kesimpulan dari guru secara keseluruhan. Memberikan motivasi kepada siswa untuk terus mencari dan belum diketahui, serta memberikan
penghargaan bagi yang berhasil. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.